Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, UPT SPR SD Negeri 106171 Gunung Tinggi ini. Di sini saya Wisudanisi SPD CPG Angkatan 10 akan melaksanakan destinasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum acara kita lanjutkan, saya akan membacakan tertib acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yaitu saya sendiri. Yang kedua, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pelaksanaan destinasi modul 1.4 budaya positif. Sekarang kita akan memasuki acara yang kedua yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh saya akan membawakan doa secara Islami. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapat hikmah dan keberkahan dan dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnika ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan destinasi modul 1.4 budaya positif di sekolah yang saya cintai ini, UPT SPR SD N106171 Gunung Tinggi. Semoga nantinya mendapat berkah dan ridhomu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah selesainya acara 1 dan 2, kita masuki acara yang intinya, yang ketiga, yaitu pemaparan kegiatan destinasi modul 1.4 yang akan saya bawakan sendiri. Nah, di sini judul saya adalah budaya positif. Nah, kalau sudah namanya budaya berarti patokan yang akan dikembang, yang sudah berkembang dan tidak dapat diubah lagi. Berarti budaya positif, mengembangkan budaya positif yang berada di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah, misalnya kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu kita laksanakan di setiap hari. Misalnya dalam penyambutan murid sewaktu di pagi hari, mulai dia datang ke sekolah, sudah kita berikan salam, sapa, sopan, dan santun kepada murid. Nah, itu dapat juga kita lakukan di dalam kelas. Sesudah anak-anak murid melakukan kegiatan upacara di hari Senin ataupun di hari biasa, setelah kegiatan senam pagi, itu kita laksanakan di dalam kelas sebelum kita memasuki kelas. Nah, sekarang kita akan memasuki latar belakang. Latar belakang yang saya lakukan untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama, menerapkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
patuh dan bertanggung jawab. Nah, di sini menerapkan budaya positif seperti yang sudah saya contohkan tadi. Budaya positif dapat kita lakukan melalui perilaku dan kebiasaan-kebiasaan positif seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sama dengan profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Nah, sampai yang keenam, profil pelajar Pancasila. Nah, itulah kebijakan-kebijakan universal yang harus kita terapkan pada diri anak, sehingga anak itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang baik, dan patuh kepada guru dan orang tua di rumah, dan bertanggung jawab atas segala apa yang ditugaskan sebagai siswa atau sebagai murid di sekolah dan sebagai anak di rumah. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Filosofis Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ diterangkan bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Jadi di sekolah itu muridlah yang utama yang kita ajarkan dan kita tuntut anak menjadi yang lebih baik. Nah, pembelajaran di sekolah itu berpusat pada murid dengan kita membuat sekolah itu, kelas itu menjadi aman dan nyaman dan kesenangan dan mencapai kebahagiaan yang baik pada anak didik kita. Nah, perkembangan pada filosofis pendidikan Bapak Kiai Hajar Dewantara yaitu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat dan zamannya. Nah, kalau seperti sekarang, pada zaman sekarang ini zaman yang berkembang adalah teknologi atau IT. Nah, sekarang kita harus pandai menggunakan IT dan mengajarkan kepada murid untuk menggunakan IT yang positif seperti pembelajaran. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menerapkannya budaya positif dan bertanggung jawab tadi. Kita menggunakan IT tadi dengan sebaik-baik mungkin. Nah, yang kedua, sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Nah, kalau sudah sekolah aman dan nyaman, berarti murid itu dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan baik, dan dapat mengembangkan potensi dan minat bakatnya sesuai kodrat dan zamannya. 3. Sekolah harus dapat membawa murid dalam kebahagiaan dan kesenangan. Kalau sudah sekolah aman dan nyaman, murid juga dapat belajar dengan bahagia dan senang. Jadi murid itu tidak boleh kita tekankan. Tidak ada kita patokkan murid itu harus begini dan begitu. Jadi murid itu harus belajar dengan minat dan bakatnya. Nah, seperti itu latar belakang saya. Nah, kita masuk dengan tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata yang saya buat di sini adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid dan menerapkan kesadaran untuk mematuhi keyakinan kelas. Menumbuhkan motivasi. Sebelum anak-anak murid menerima pelajaran, kita harus memberikan motivasi, reward, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang anak supaya itu dapat menumbuhkan motivasinya dalam belajar dan semangatnya dalam belajar, dan menerapkan kesadaran untuk mematuhi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat dengan kesepakatan kelas, guru bersama murid di dalam kelas. Setelah kesepakatan kelas itu kita buat, maka nampaklah kesadaran murid yang sudah ada pada dirinya. Yang kedua, menerapkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah yang dicontohkan adalah yang pertama, datang ke sekolah
positif. Nah, itu harus kita kembangkan agar murid-murid itu dapat disiplin. Nah, dan budaya positif di sekolah, yang membudayakan positif di sekolah banyak sekali. Yang tadi senyum sapa, sapa itu sangat diperlukan karena zaman sekarang zaman modern. Jadi budaya yang positif itu diperlukan di sekolah untuk menyapa guru, untuk menyapa bapak ibu guru, dan menyapa teman sebaya, menyapa abang dan kakak kelas di sekolah dengan perkataan dan perbuatan yang sopan dan santun. Nah, yang ketiga, meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya paparkan tadi yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau sudah anak-anak murid kita bertakwa kepada Tuhan, berarti mereka itu sudah mandiri, sudah berakhlak yang baik, dan dapat mencontohkan kepada teman-teman yang lain kebijakan-kebijakan tadi, sehingga anak-anak murid kita itu dapat menjadi anak-anak yang berbudi luhur, kritis dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Nah, sekarang saya masuk ke tolak ukur. Tolak ukur yang saya buat di sini adalah tolak ukur. Tolak adalah patokan yang saya buat untuk mengukur diri murid. Yang pertama, murid menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dengan kesadarannya sendiri. Murid menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas itu di dalam kelas dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, yaitu guru dan murid. Nah, itu menjadi kesepakatan kelas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, kita masukkan kedua, membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, sebelum tadi memasuki kelas, harus membuat keyakinan kelas agar kelas itu menjadi aman dan nyaman, murid dapat belajar dengan baik dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan dan dilakukan secara bersama-sama dengan siapa yang melanggar, dan apabila ada yang melanggar ada konsekuensinya. Nah, seperti itu ya ibu. Nah, di sini saya lanjutkan dengan eliminasi tindakan. Eliminasi tindakan itu adalah apa yang harus kita lakukan. Yang saya harus lakukan di sekolah ini adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan berkolaborasi dengan kepala sekolah yaitu saya sebagai calon CPG angkatan 10 berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan agar dapat mengembangkan budaya positif dan disiplin positif. Selanjutnya untuk eliminasi tindakan yang kedua yaitu menerangkan bahwa pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Nah, jadi di dalam diri murid-murid kita harus kita tanamkan pentingnya konsep budaya positif tadi. Untuk apa? Agar mereka dapat disiplin. Kalau sudah anak-anak dapat mengembangkan budayanya seperti senyum, sapa, murid selalu menyapa gurunya, menyapa temannya, menyapa kakak kelasnya. Nah, murid itu akan senang, akan bahagia. Jadi kita di sini sebagai guru harus menerapkan kebahagiaan kepada murid dan kesenangan. Murid itu tidak boleh kita bebani, tidak boleh kita patokkan. Kamu harus seperti ini. Tidak. Jadi murid itu harus berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya itu dapat kita terapkan pada pelajaran ekstrakurikuler. Contohnya kegiatan seni, mana murid yang lebih suka dengan seni, potensinya ke seni dapat kita kembangkan untuk ikut ke kegiatan kesenian, seni musik, seni tari, ataupun seni teater. Nah, ibu semuanya
jawab. Kalau sudah anak murid kita ini berakhlak yang mulia, apapun yang kita katakan, guru katakan, pasti murid tadi akan menuruti apa perintah gurunya. Dan murid tadi dapat berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kodratnya. Nah, saya masuki kegiatan nomor 3, literasi yang ketiga, yaitu mohon izin kepada kepala sekolah untuk memberikan ilmu tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, di sini saya juga sudah termasuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan semuanya tentang budaya positif yang harus kita lakukan di dalam kelas, di sekolah kita yang kita cintai ini, agar sekolah kita ini maju dan tercapainya nantilah visi dari sekolah kita ini. Nah, saya harapkan rekan-rekan sejawat juga dapat melaksanakannya sehingga terciptanya nanti sekolah aman dan nyaman, membuat kesenangan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, eliminasi tindakan saya di diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya masuki dengan dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini dukungan yang saya sangat butuhkan sekali. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah memang memberikan dukungan kepada saya, memberi semangat, memberikan motivasi. Ayo, ikut dengan kegiatan guru penggerak agar sekolah kita ini dapat berubah dan dapat menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan juga rekan guru dan murid agar tindakan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar. Nah, di sini saya nanti akan membuat rencana agar sekolah kita ini dapat maju dan berkembang. Saya mohonkan dengan rekan sejawat untuk membantu dalam kegiatan ini dan juga nanti murid-murid ikut berpartisipasi agar terciptanya sekolah kita ini sekolah yang berbudaya positif dan mempunyai disiplin positif yang kuat. Saya masuk yang kedua, yaitu lingkungan yang ikut berperan menumbuhkan budaya positif. Nah, kalau sudah namanya lingkungan, berarti yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita adalah puskesmas. Puskesmas itu dapat berperan juga menumbuhkan budaya positif seperti tentang kesehatan, kegiatan imunisasi yang diadakan puskesmas ke sekolah yang kami cintai ini. Dan lingkungan di samping SD kami ini adalah SMP, sekolah SMP. Jadi dengan lingkungan SMP itu membawa budaya positif juga, memberikan contoh yang terbaik kepada kami, murid-murid kami yang murid-murid SD, dengan lingkungan yang positif dan membuat anak-anak murid kami ini dapat mengembangkan budayanya tentang lingkungan sekolah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, orang tua ikut dalam mengembangkan budaya positif di rumah. Nah, ini satu lagi, orang tua ikut berperan ya. Nah, orang tua di rumah dapat membina, menuntun, membimbing anaknya dalam bersikap yang baik, berbicara yang sopan, bertingkah laku yang baik juga, dan nantinya akan dikembangkan dan diterapkan di sekolah. Nah, murid yang di rumah itu yang mengajarkan perilaku yang baik, kebiasaan yang baik adalah orang tuanya, lingkungan keluarganya, kakak-kakaknya, abang-abangnya, dan adik-adiknya itu yang menjadi contoh.
bagaimana berdisiplin positif dan mengembangkan budaya positif di rumah. Nah, budaya positif di rumah contohnya apa? Berbicara yang baik, perkataan yang baik. Jadi tingkah laku orang tua, perkataan orang tua itu juga menjadi contoh kepada anaknya, sehingga nanti akan terbawa ke sekolah. Apabila di rumah itu sudah membiasakan disiplin yang positif, berarti di sekolah juga nanti akan tetap disiplin. Dan setelah disiplin tadi berkembang menjadi budaya, karena budaya itu udah nggak ada kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi. Kalau di rumah nanti kebiasaannya buruk, berarti dibawa ke sekolah ada kebiasaan yang buruk. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua di rumah, kita biasakan perilaku yang baik, berilah contoh yang baik, yang akan dibawa nantinya ke sekolah, perilaku yang baik juga. Nah, orang tua itu juga memberikan motivasi bagaimana belajar di rumah yang baik. Bagaimana belajar yang baik di rumah akan terbawa juga di sekolah. Misalnya di rumah itu belajar matematika. Kalau sudah di rumah itu sudah bisa dan mengerjakan matematika, pasti di sekolah pun sudah bisa dia dapat melaksanakan pelajaran matematika tadi. Nah, mungkin itu aja dukungan yang sangat saya butuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat semua, dan orang tua murid. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu kegiatan untuk membantu memecahkan permasalahan murid sampai selesai hingga menjadi lebih baik lagi. Nah, segitiga restitusi ini harus kita laksanakan di setiap sekolah, dan itu memang sangat penting sekali. Tidak mungkin sekolah tidak mempunyai masalah, pasti mempunyai masalah, dan kita harus melaksanakannya dengan tahap-tahapannya. Ada nanti kebutuhan bahwa identitas, menstabilkan identitas, meyakinkan kesepakatan kelas, dan merasa bersalah. Nah, dari segitiga institusi ini, kita ini dapat menerapkan sekolah, memecahkan masalah anak. Yang pertama, kita panggil anak tersebut yang bermasalah. Kita bertanya, mengapa kamu membuat kesalahan? Kalau sudah kita tahu bagaimana permasalahannya, lalu kita mencari solusinya. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana pemecahan masalahnya? Nah, itulah tadi segitiga restitusi dalam pemecahan masalah di sekolah. Kita lanjutkan dengan segitiga restitusinya, bentuknya, dan bagiannya. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itulah tadi, menstabilkan identitas. Kita menanya bagaimana dan apa permasalahannya yang terjadi pada murid kita. Dan itu kita harus mengetahuinya dengan baik agar kita ini tidak salah dalam memberikan solusinya nanti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, murid harus mengetahui dan mengakui kesalahan yang dia perbuatnya. Setelah itu, murid itu dapat mengucapkan kata maaf, ya, kata maaf kepada yang telah dibuat permasalahannya tadi. Misalnya dengan
temannya atau dengan gurunya juga. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, berarti ini kesepakatan. Keyakinan kelas ini kita buat di dalam kelas sebelum belajar. Itu antara guru dan murid. Kesepakatannya sudah dilaksanakan, apa-apa saja keyakinan yang sudah dibuat dan harus dilaksanakan di kelas agar terciptanya suasana kelas aman dan nyaman. Nah, mungkin itu aja dari penjelasan saya dari segi tegak restitusi. Kita lanjutkan ke contoh penjelasannya. Inilah kegiatan yang saya lakukan kepada murid saya, Fahrul Irsad. Murid saya ini saat ujian mencontek di ruangan dan ketahuan oleh Bapak Ibu pengawas. Di sini saya menanyakan kepada Fahrul apa permasalahannya sehingga Fahrul itu mencontek saat ujian. Nah, di situ saya bertanya sama Fahrul, kemudian Fahrul menjawab, karena Fahrul tidak bisa untuk menjawab soal ujian. Berarti anak kita tadi tidak belajar di rumah, makanya dia mencontek. Itulah permasalahan si Fahrul. Jadi setelah saya menstabilkan identitas kepada Fahrul, saya melaksanakan segitiga restitusi yang kedua, yaitu validalitas merasa bersalah. Nah, di situ Fahrul mengakui kesalahannya bahwa dia mencontek saat ujian. Di situ dia meminta maaf dan tidak akan mengulangi permasalahan tersebut. Lalu di situ Fahrul mengatakan kata maaf. Saya ucapkan, Ibu maafkan, tapi jangan diulangi kembali permasalahan itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Karena sebelum pembelajaran dimulai, saya membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus dilaksanakan. Siapa yang melanggar keyakinan kelas itu akan mendapat konsekuensinya. Kita tonton terus ya videonya biar sampai selesai, biar ibu-ibu juga tahu. Itulah contoh segitiga restitusi pemecahan permasalahan murid kita. Kita harus melaksanakan ya seperti tanya jawab untuk interogasi kepada murid, yaitu segitiga restitusi tadi dengan kita bertatap muka. Saya lanjutkan untuk eliminasi tindakan yang nomor 2, yaitu menerangkan bahwa pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Nah, jadi di dalam diri murid-murid kita harus kita tanamkan pentingnya konsep budaya positif tadi. Untuk apa? Agar mereka dapat disiplin. Kalau sudah, anak-anak dapat mengembangkan budayanya seperti senyum, sapa, murid selalu menyapa gurunya, menyapa temannya, menyapa kakak kelasnya. Nah, murid itu akan senang, akan bahagia. Jadi kita di sini sebagai guru harus menerapkan kebahagiaan kepada murid dan kesenangan. Murid itu tidak boleh kita bebani, tidak boleh kita patokkan. Kamu harus seperti ini. Tidak. Jadi murid itu harus berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya itu dapat kita terapkan pada pelajaran ekstrakurikuler. Contohnya kegiatan seni, mana murid yang
suka dengan seni, potensinya ke seni dapat kita kembangkan untuk ikut ke kegiatan kesenian, seni musik, seni tari, ataupun seni teater. Nah, ibu semuanya, marilah kita sama-sama menerapkan budaya positif kepada murid-murid kita agar murid-murid kita ini menjadi murid-murid yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Kalau sudah anak murid kita ini berakhlak yang mulia, apapun yang kita katakan, guru katakan, pasti murid tadi akan menuruti apa perintah gurunya. Dan murid tadi dapat berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kodratnya. Nah, saya masuki kegiatan nomor 3, dimensi yang ketiga, yaitu mohon izin kepada kepala sekolah untuk memberikan ilmu tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, di sini saya juga sudah termasuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan semuanya tentang budaya positif yang harus kita lakukan di dalam kelas, di sekolah kita yang kita cintai ini, agar sekolah kita ini maju dan tercapainya nantilah visi dari sekolah kita ini. Nah, saya harapkan rekan-rekan sejawat juga dapat melaksanakannya sehingga terciptanya nanti sekolah aman dan nyaman, membuat kesenangan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu eliminasi tindakan saya di destinasi modul 1.4 budaya positif. Saya masuki dengan dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini dukungan yang saya sangat butuhkan sekali. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah memang memberikan dukungan kepada saya, memberi semangat, memberikan motivasi. Ayo, ikut dengan kegiatan guru penggerak agar sekolah kita ini dapat berubah dan dapat menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Dan juga rekan guru dan murid agar tindakan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar. Nah, di sini saya nanti akan membuat rencana agar sekolah kita ini dapat maju dan berkembang. Saya mohonkan dengan rekan sejawat untuk membantu dalam kegiatan ini dan juga nanti murid-murid ikut berpartisipasi agar terciptanya sekolah kita ini sekolah yang berbudaya positif dan mempunyai disiplin positif yang kuat. Saya masuk yang kedua, yaitu lingkungan yang ikut berperan menumbuhkan budaya positif. Nah, kalau sudah namanya lingkungan, berarti yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita adalah puskesmas. Puskesmas itu dapat berperan juga menumbuhkan budaya positif seperti tentang kesehatan, kegiatan imunisasi yang diadakan puskesmas ke sekolah yang kami cintai ini. Dan lingkungan di samping SD kami ini adalah SMP, sekolah SMP. Jadi dengan lingkungan SMP itu membawa budaya positif juga, memberikan contoh yang terbaik kepada kami murid-murid kami yang murid-murid SD dengan lingkungan yang positif dan membuat anak-anak murid kami ini dapat mengembangkan budayanya tentang lingkungan sekolah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, orang tua ikut dalam mengembangkan budaya positif di rumah. Nah, ini satu lagi, orang tua ikut berperan ya. Nah, orang tua di rumah dapat membina, menuntun, membimbing anaknya dalam bersikap yang baik, berbicara yang sopan, bertingkah laku yang baik juga, dan nantinya
di sekolah. Nah, murid yang di rumah itu yang mengajarkan perilaku yang baik, kebiasaan yang baik adalah orang tuanya, lingkungan keluarganya, kakak-kakaknya, abang-abangnya, dan adik-adiknya itu yang menjadi contoh bagaimana berdisiplin positif dan mengembangkan budaya positif di rumah. Nah, budaya positif di rumah contohnya apa? Berbicara yang baik, perkataan yang baik. Jadi tingkah laku orang tua, perkataan orang tua itu juga menjadi contoh kepada anaknya, sehingga nanti akan terbawa ke sekolah. Apabila di rumah itu sudah membiasakan disiplin yang positif, berarti di sekolah juga nanti akan tetap disiplin. Dan setelah disiplin tadi berkembang menjadi budaya, karena budaya itu udah nggak ada kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi. Kalau di rumah nanti kebiasaannya buruk, berarti dibawa ke sekolah ada kebiasaan yang buruk. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua di rumah, kita biasakan perilaku yang baik, berilah contoh yang baik yang akan dibawa nantinya ke sekolah, perilaku yang baik juga. Nah, orang tua itu juga memberikan motivasi bagaimana belajar di rumah yang baik. Bagaimana belajar yang baik di rumah akan terbawa juga di sekolah. Misalnya di rumah itu belajar matematika. Kalau sudah di rumah itu sudah bisa dan mengerjakan matematika, pasti di sekolah pun sudah bisa dia dapat melaksanakan pelajaran matematika tadi. Nah, mungkin itu aja dukungan yang sangat saya butuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat semua, dan orang tua murid. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu kegiatan untuk membantu memecahkan permasalahan murid sampai selesai hingga menjadi lebih baik lagi. Nah, segitiga restitusi ini harus kita laksanakan di setiap sekolah, dan itu memang sangat penting sekali. Tidak mungkin sekolah tidak mempunyai masalah, pasti mempunyai masalah, dan kita harus melaksanakannya dengan tahap-tahapannya. Ada nanti kebutuhan identitas, menstabilkan identitas, meyakinkan kesepakatan kelas, dan merasa bersalah. Nah, dari segitiga institusi ini, kita ini dapat menerapkan di sekolah, memecahkan masalah anak. Yang pertama, kita panggil anak tersebut yang bermasalah. Kita bertanya, mengapa kamu membuat kesalahan? Kalau sudah kita tahu bagaimana permasalahannya, lalu kita mencari solusinya. Bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana pemecahan masalahnya? Nah, itulah tadi segitiga restitusi dalam pemecahan masalah di sekolah. Kita lanjutkan dengan segitiga restitusinya, bentuknya, dan bagiannya. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itulah tadi, menstabilkan identitas. Kita menanya bagaimana dan apa permasalahannya yang terjadi pada murid kita. Dan itu kita harus mengetahuinya dengan baik agar kita itu tidak salah dalam memberikan solusinya nanti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, murid harus mengetahui dan mengakui
dapat mengucapkan kata maaf, ya, kata maaf kepada yang telah dibuat permasalahannya tadi, misalnya dengan temannya atau dengan gurunya juga. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, berarti ini kesepakatan. Keyakinan kelas ini kita buat di dalam kelas sebelum belajar. Itu antara guru dan murid. Kesepakatannya sudah dilaksanakan, apa-apa saja keyakinan yang sudah dibuat dan harus dilaksanakan di kelas agar terciptanya suasana kelas aman dan nyaman. Nah, mungkin itu aja dari penjelasan saya dari segi tegak restitusi. Kita lanjutkan ke contoh penjelasannya. Inilah kegiatan yang saya lakukan kepada murid saya, Fahrul Irsad. Murid saya ini saat ujian mencontek di ruangan dan ketahuan oleh Bapak Ibu pengawas. Di sini saya menanyakan kepada Fahrul apa permasalahannya sehingga Fahrul itu mencontek saat ujian. Nah, di situ saya bertanya sama Fahrul, kemudian Fahrul menjawab, karena Fahrul tidak bisa untuk menjawab soal ujian. Berarti anak kita tadi tidak belajar di rumah, makanya dia mencontek. Itulah permasalahan si Fahrul. Jadi setelah saya menstabilkan identitas kepada Fahrul, saya melaksanakan segitiga restitusi yang kedua, yaitu validalitas merasa bersalah. Nah, di situ Fahrul mengakui kesalahannya bahwa dia mencontek saat ujian. Di situ dia meminta maaf dan tidak akan mengulangi permasalahan tersebut. Lalu di situ Fahrul mengatakan kata maaf. Saya ucapkan, Ibu maafkan, tapi jangan diulangi kembali permasalahan itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Karena sebelum pembelajaran dimulai, saya membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus dilaksanakan. Siapa yang melanggar keyakinan kelas itu akan mendapat konsekuensinya. Kita tonton terus ya videonya biar sampai selesai, biar ibu-ibu juga tahu. Itulah contoh segitiga restitusi pemecahan permasalahan murid kita. Kita harus melaksanakan ya seperti tanya jawab untuk interogasi kepada murid, yaitu segitiga restitusi tadi dengan kita bertatap muka. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu demonstrasi tekstual modul 1.4 budaya positif. Nah, saya Yusurensi SPD CPG angkatan 10 dari SDN 106171 Gunung Tinggi. Nah, di sini saya akan memaparkan kasus saya di sekolah dalam pembelajaran di kelas, yaitu satu anak murid saya ini yang bernama Fahrul. Dia sewaktu ujian menyontek dengan temannya di dalam kelas. Nah, sekarang ibu bertanya dulu sama Fahrul, tahu nggak Fahrul mengapa Fahrul dipanggil kemari untuk berjumpa dengan ibu? Tidak.
Nah, coba ingat-ingat lagi nak, mengapa Fahrul itu dipanggil oleh Bu Guru? Oh ya Bu, semalam saya ujian semester 2. Saya tidak paham. Saya menyantet dari kertas kawan saya. Kawan saya membawa Nah, kalau seperti itu, berarti kan ada teman yang membawa contekan. Apakah itu benar kan? Nah, sekarang ibu akan membuat langkah-langkah restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan permasalahan ini, yaitu mengapa kamu itu menyontek dengan teman kamu. Nah, coba sekarang ibu tanya dengan Fahrul dulu. Coba ceritakan bagaimana kronologinya atau kejadiannya Fahrul itu mencontek. Jadi saya ujian semester 2, saya tidak paham, jadi saya menyantet dari kertas kawan saya. Kawan saya membawa acang-acangan. Jadi saya menyantetnya dan ketahuan sama bapak pengawasnya di kelas. Nah, ibu akan melaksanakan langkah-langkah restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Sekarang ibu tanya dulu sama Fahrul, mengapa Fahrul itu menyontek? Nah, Karena saya tidak paham. Fahrul tahu itu tindakan yang salah atau yang benar? Salah. Nah, kalau itu sudah salah, ibu akan membuat keyakinan, menyatakan melaksanakan langkah restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kepada Fahrul. Bagaimana untuk selanjutnya Fahrul ke depannya? Apakah Fahrul masih mau mencontek nak? Tidak. Oh, bagus. Bagus sekali kalau kamu tidak mencontek. Berarti Fahrul sudah mengakui kesalahan dan Fahrul itu sudah tidak akan mengulangi kesalahan itu. Nah, ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Fahrul sudah mengakui kesalahannya, dan ibu berharap apabila Fahrul itu tidak paham boleh bertanya kepada ibu guru, dan ibu guru siap untuk membantu. Minta maaf ya Bu. Ya. Waalaikumsalam. Dengan segitiga restitusi yang kedua, yaitu dengan anak murid saya yang bernama Marsha. Marsha ini adalah murid saya yang mempunyai permasalahan cabut keluar kelas sewaktu pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ saya menstabilkan identitas. Saya menanyakan permasalahan kepada Marsha, mengapa kamu itu keluar belajar sewaktu permasalahan waktu pembelajaran bahasa Inggris? Nah, karena saya kurang paham Bu. Jadi di situ saya menyelesaikan masalah kepada Marsha dengan validasi tindakan kelas. Validasi tindakan itu yaitu memberikan arahan kepada Marsha dan menanyakan kepada Marsha, apakah memang Marsha melakukan perbuatan itu? Iya, Marsha melakukan perbuatan itu, yaitu cabut sewaktu pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Kalau begitu, itu tidak boleh dilakukan lagi. Nah, di sini saya akan melanjutkan kegiatan restitusi saya yang kedua, yaitu dengan menstabilkan identitas anak saya yang bernama Marsha. Marsha ini adalah murid saya yang melakukan kesalahan, yaitu cabut dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ menstabilkan identitas saya, yaitu saya bertanya, mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Nah, dia menjawab, karena saya nggak paham Bu pelajaran bahasa Inggris, makanya saya keluar. Nah, saya melaksanakan validitas tindakan, yaitu saya bertanya kepada Marsha, jangan lagi melakukan kesalahan seperti itu ya nak. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan, jadi kita harus melakukan sesuatu
kesepakatan kelas yang sudah ditepati, yang sudah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi kalau seperti ini membuat kesalahan, berarti itu mendapat konsekuensinya. Ya. Nah, saya akan melanjutkan dengan contoh kegiatan saya, yaitu disiplin positif. Nah, contoh kegiatan saya di sini adalah yaitu membuat anak dan menyuruh anak untuk berbaris di halaman ataupun di teras kelas. Nah, disiplin positif. Nah, saya contohkan di sini ada berbaris yang rapi, budayakan antri. Nah, seperti ini ya ibu-ibu ya. Lalu mengucapkan sapa kepada murid agar murid itu merasa senang dan termotivasi untuk selalu berangkat ke sekolah dan termotivasi juga untuk belajar. Nah, seperti itu. Dan kita memberikan juga salam itu selalu kita laksanakan kepada murid agar murid itu selalu senang dan cinta kepada kita. Kalau murid sudah cinta kepada kita, murid itu juga akan cinta dalam pelajaran kita. Nanti di dalam kelas juga murid dapat belajar dengan senang gitu, karena sudah termotivasi kepada gurunya. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan dengan kegiatan disiplin positif saya di dalam kelas. Di sini yang biasa saya lakukan adalah sebelum pembelajaran dimulai harus memberikan motivasi kepada murid juga agar murid itu bersemangat dalam belajar dan melaksanakan pembacaan doa, berdoa sebelum belajar. Itu melaksanakan nilai-nilai kebajikan juga. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membiasakan berdoa sebelum belajar. Dan di sini saya menjelaskan bahwasanya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menanyakan apa kegiatan pembelajaran di rumah, ada enggak yang mengerjakan tugas, dan memberikan yel-yel kepada murid, memberikan tepuk-tepuk kepada murid agar murid dapat senang. Nah, mungkin ini aja dari saya penjelasannya, yaitu destinasi modul 134 budaya positif. Dan di sini saya membuat kesepakatan kelas murid bersama guru. Nah, ini memang wajib dilaksanakan. Kita buat di dalam kelas agar kelas itu dapat disiplin, teratur, yang tidak terjadinya keributan dan kekacauan di dalam kelas. Kelas itu menjadi aman dan nyaman. Nah, itu persetujuan, ibaratnya perjanjian antara murid dan guru. Nah, kita buat di situ apa kesepakatan kelas kita. Nah, setelah dituliskan kita di papan tulis ataupun karton ataupun media lainnya, di situ saya membuat perjanjian atau tanda tangan murid. Ya, kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat ditandatangani oleh murid dan ditandatangani oleh guru. Setelah itu ditempel ke papan tulis agar murid tadi dapat melihat, oh ini kesepakatan kelas kita. Jangan kita tidak sepakati, jangan kita tidak lakukan dan kita tidak laksanakan kesepakatan kelas tadi. Harus kita laksanakan. Jika tidak dilaksanakan, kita mendapat konsekuensinya. Ya, nah
contoh kesepakatan kelas kami tadi kelas 1 sudah selesai dan saya pertanyakan kepada murid saya, apakah senang belajar dengan Bu Guru? Senang. Mereka pun dengan riang gembiranya sampai tertawa-tawa, sampai terkadang joget-joget murid tadi karena sudah mendapat kesepakatan kelas. Nah, mungkin ini aja dari saya tentang kesepakatan kelas, dan saya lanjutkan dengan bernyanyi bersama dengan murid. Nah, di sini saya tambahkan lagi, sudah bertepuk tangan dengan murid, bernyanyi dengan murid, sampai murid itu merasa bahagia sekali. Jadi murid itu tidak ada bosannya dengan guru belajar, tetap senang. Kita membuat dia juga lagi membuat permainan di dalam kelas agar murid itu tidak bosan juga belajar. Tidak mungkin juga murid itu hanya untuk belajar menulis dan membaca saja. Mereka juga butuh bermain, karena kelas 1 sampai kelas 3 itu masanya bermain. Masih masa bermain ya. Bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Kita lanjutkan. Ke sesi pertanyaan. Adakah untuk ibu-ibu semuanya untuk bertanya? Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya terkait dengan melaksanakan budaya positif. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa kita harus melakukan budaya positif di sekolah dan apa kaitannya dengan visi dan misi sekolah kita? Terima kasih. Di sini saya akan langsung menjawab ya. Untuk pertanyaan dari Bu Guru, apa? Coba bisa diulang lagi Bu? Kenapa kita perlu melaksanakan budaya positif di sekolah dan apa kaitannya dengan visi dan misi di sekolah kita? Mengapa kita perlu melaksanakan budaya positif di sekolah? Nah, kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah ini agar semua murid kita ini tertib dan disiplin dan menjadikan anak tersebut dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa beban apapun dan tidak ada terkendala dengan apapun. Jadi murid itu dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Visi sekolah kita ini untuk membuat perubahan menjadi lebih baik lagi, dan misi kita ini untuk menjadikan murid yang berakhlak mulia, kritis dan bertanggung jawab. Bagaimana Bu? Sudah paham Bu? Oke, saya lanjutkan dengan sesi yang kedua. Saya persilakan untuk guru yang lain. Baik, dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, ada 3 pertanyaan dari saya. Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman? Terima kasih. Terima kasih buat Ibu yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Semoga itu untuk buat tambah semangat dan motivasi bagi saya. Saya sendiri untuk melaksanakan budaya positif di sekolah dan agar kelas tadi menjadi aman dan nyaman adalah menerapkan disiplin dan kita membuat suasana kelas itu aman dan nyaman, yaitu kita membuat strategi pembelajaran yang berbeda, membuat metode pembelajaran yang berbeda, membuat media pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik dan termotivasi anak untuk lebih giat lagi belajar. Jadi kita seorang guru, bagaimana membuat sekolah kelas itu menjadi aman dan nyaman, kita harus membuat pembelajaran yang lebih menarik, metode
Mungkin itu aja jawaban dari saya, Bu. Ada lagi, Bu, yang ingin bertanya? Baiklah, saya di sini tadi mau menyampaikan tentang restitusi. Yang saya ingin pertanyakan yaitu mengapa kita harus melaksanakan restitusi di sekolah dan apa manfaatnya bagi sekolah? Terima kasih. Nah, di sini saya akan mencoba ya, Bu, untuk menjawabnya. Kalau ada sedikit ya kurang-kurangnya, nanti kita sama-sama untuk memperbaikinya. Itu ya, Bu. Nah, kita di sekolah kita ini perlu adanya restitusi. Untuk apa? Segitiga restitusi adalah suatu kegiatan untuk memecahkan permasalahan. Jadi di setiap sekolah itu tidak mungkin ada permasalahan, tidak mungkin tidak ada masalah. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Seperti di SMP, itu ada namanya BK atau bimbingan konseling. Jadi setiap ada murid yang bermasalah, kita hadapkan kepada BK atau BP. Itulah tadi gunanya BP untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah kita, agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan manfaatnya segitiga restitusi adalah kita dapat mengetahui karakteristik anak, pengembangan diri murid, dan latar belakang murid. Itu harus kita ketahui semuanya. Jadi dengan adanya restitusi itu kita dapat melaksanakan pemecahan masalah itu dengan baik, karena ada langkah-langkah untuk pemecahan restitusi tadi. Yang pertama yaitu validitas, menstabilkan identitas, yaitu menanyakan permasalahannya. Yang kedua yaitu validitas tindakan, yaitu setelah dia mengakui kesalahannya, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, apakah sudah dibuat keyakinan dalam kelas. Kalau sudah dibuat keyakinan dalam kelas, berarti mereka harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut, dan tidak boleh kita tidak boleh tapi harus kita mematuhi keyakinan kelas tadi. Mungkin itu aja, Bu, dari saya. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan semangat kepada saya, dan semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.